Halo traders, jumpa kembali dengan saya Ricky Ferlianto dalam program Fibis Market Movers pada minggu ini 28 Oktober 2020 mengenai virus corona dan stimulus Amerika Serikat. Minggu lalu, pergerakan pasar didominasi oleh harapan akan stimulus fiskal Amerika Serikat dan kekhawatiran akan naiknya kasus virus corona serta debat kedua dari calon presiden Amerika Serikat. Pasar pada minggu lalu dimulai dengan bersemangat oleh karena adanya harapan stimulus fiskal Amerika Serikat akan segera ditandatangani oleh Partai Demokrat dan Partai Republikan. Hal ini menyebabkan US dollar mengalami penurunan yang tajam dan sebagai akibatnya maka harga emas meningkat sampai 1.931 US dollar per troy ounce. Namun ternyata di akhir minggu harapan memudar dan ini menyebabkan US dollar kembali meningkat sehingga kembali menekan harga emas turun ke level 1.900 US dollar per troy ounce. Sementara kasus virus corona terus meningkat dan terus berkembang sehingga menyebabkan negara-negara mengambil langkah-langkah keras mengadakan restriksi-restriksi baru yang memperlambat perekonomian global. Dari debat kedua, calon presiden Amerika Serikat ternyata berlangsung dengan baik dan kelihatannya menguntungkan incumbent. Bagaimana dengan market movers pada minggu ini? Pada minggu ini, market movers masih didominasi dengan harapan stimulus fiskal Amerika Serikat masih bisa dikeluarkan dan juga kekhawatiran yang semakin meningkat oleh karena kasus virus corona terus meningkat dengan tajam. Dan selain itu, ada data makroekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa. Mari kita lihat satu persatu. Stimulus fiskal Amerika Serikat kelihatannya sudah hampir tidak ada harapan dengan Partai Demokrat dan Republikan dari semula saling menyatakan optimisme, tapi di akhir minggu dan memasuki minggu yang baru ini malah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan selain itu masih ada oposisi dari Partai Republikan yang belum bisa diatasi. Bagaimana dengan virus corona? Virus corona terus meningkat dengan tajam, khususnya di Eropa, di mana pada hari Sabtu, Prancis mengatakan bahwa kasus harian di negaranya mencapai rekor tertinggi dan hari Minggu malah meningkat lagi. Sementara Belgia dan Belanda lebih buruk lagi keadaannya daripada negara tetangganya di selatan. Spanyol menyatakan keadaan darurat dan di Inggris, London terancam terkena lockdown tier ketiga dan terakhir WHO menyatakan bahwa Eropa sekarang menjadi epicentrum penularan yang baru dengan negara-negara Eropa melaporkan kasus virus corona yang lebih tinggi secara harian dibandingkan dengan di bulan Maret ataupun bulan April. Dari data makroekonomi Amerika Serikat akan keluar pada hari Kamis GDP kuartal ketiga, di mana diperkirakan GDP akan meningkat positif 32% dibandingkan dengan sebelumnya minus 31%. Sementara pada hari Jumat akan keluar laporan GDP dari Jerman dan dari Uni Eropa, di mana dari Jerman diperkirakan juga akan positif 7% dari sebelumnya minus 9%. Dan GDP Uni Eropa juga diperkirakan positif 9% dari sebelumnya minus 11%. Bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan harga? Dengan memudarnya harapan akan stimulus fiskal Amerika Serikat, maka US dollar mengalami peningkatan kembali dan hal ini berakibat buruk terhadap harga emas dan juga terhadap harga minyak dan juga menekan pasangan mata uang Euro USD dan GBP USD. Sementara kasus virus corona yang terus meningkat menyebabkan sentimen pasar akan enggan terhadap risiko dan hal ini akan menjadi positif bagi harga emas namun negatif bagi harga minyak dan juga menekan akan pasangan mata uang Euro USD dan GBP USD. Dari data makroekonomi Amerika Serikat
yang meningkat dengan sangat signifikan. Hal ini akan mendorong naik USD dan ini akan menyebabkan tekanan terhadap harga emas, harga minyak maupun pasangan mata uang Euro USD dan GBP USD. Sementara dengan meningkatnya juga dengan signifikan akan GDP daripada Jerman dan Uni Eropa, ini akan memberikan dorongan naik bagi Euro USD. Demikian program Fibis Market Movers pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.